warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Tati Puryaningsih, calon guru penggerak angkatan 7 dari Provinsi DKI Jakarta. Sekarang saya mengajar di SMA Negeri 75 Jakarta. Hari ini saya bersama dengan teman sejawat saya yang cantik, yaitu dengan Ibu Andi Junaini. Bu Andi mengapu pelajaran matematika. Hai Bu Andi. Halo Bu Tati. Assalamualaikum Bu Andi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu Andi? Alhamdulillah sehat. Keluarga di rumah? Alhamdulillah sehat juga Bu Tati. Anak-anak? Anak-anak juga sehat. Oh ya, yang kecil udah usia berapa ya Bu Andi? 11 bulan. 11 bulan, Iya. Wow, lagi lucu-lucunya ya. Nah, lagi udah mulai belajar jalan ya. Iya, benar. Semoga sehat selalu ya Bu Andi. Amin. Oke. Baik Bu Andi, sesuai dengan kesepakatan kita ya kemarin, saya mau melakukan observasi akademik di kelas ya Bu Andi. Iya. Sebelum kita melakukan observasi akademik, saya mau melakukan beberapa pertanyaan ya untuk wawancara sebentar ya Bu Andi. Iya, siap Bu. Untuk observasi besok di kelas, gimana persiapannya Bu Andi? Yang saya siapkan itu ada seperti RPP, kemudian menyiapkan modul ajar, kurikulum merdeka, media pembelajaran, LKPD. Intinya sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Berarti di sini Bu Andi sudah melakukan pengelompokan ya, apakah anak itu berdasarkan bakat minatnya ya, ada yang audiovisual, ada yang kinestetik, maupun ada yang visual ya Bu Andi ya. Iya. Bisa baik-baik. Kelas yang akan diajar Bu Andi besok itu kelas berapa ya Bu? Saya mengajar di kelas 10. Kelas 10F. Iya. Berarti kurikulum merdeka ya Bu Iya, ya? benar, di kelas 10. Materinya apa Bu? Materi yang saya ambil tentang trigonometri. Trigonometri, wow itu sulit nih ya. Biasanya nih anak-anak nih kalau udah dengar nama trigonometri udah mudah-mudahan besok anak-anak termotivasi ya Bu Andi ya. Amin. Metode yang akan digunakan itu apa ya Bu? Yang saya gunakan di sini adalah PBL, yaitu Problem Based Learning, di mana di sini berbasis masalah. Masalah, wah masalah trigonometri ini banyak ya, yang pastinya itu masalah konseptual ya. Benar-benar yang harus kehidupan dipecahkan. sehari-hari ya. Iya. Ya baik-baik. Tujuannya untuk kegiatan besok ini itu apa Bu Andi? Melalui pembelajaran PBL ini, di mana siswa dapat menentukan perbandingan trigonometri melalui segitiga siku-siku. Ya, melalui segitiga siku-siku ya, berarti bisa sin, cos, tangen masuknya ke situ ya. Area yang akan dikembangkan biar nanti saya bisa mengamatinya itu di bagian mananya ya Bu Andi? Oke, nanti kurang lebihnya itu ada 4 yang saya ambil ya Bu, di mana yang pertama adalah keaktifan siswa, kemudian kekompakan atau kolaborasi siswa, kemudian nanti ada juga pertanyaan yang kritis, ada juga yang terakhir tentang kepercayaan diri. Ya. Terus tadi kan ada 4 ya, ada keaktifan siswa, lalu kolaborasi atau kerjasama ya, lalu pertanyaan kritis dan kepercayaan diri siswa. Berarti Bu Andi nanti menggunakan strateginya bagaimana nih untuk biar nanti saya bisa mengamati itu? Oke. Yang pertama, jadi ketika di kelas saya sudah membuatkan kelompok ya Bu ya, kelompok-kelompok masing-masing. Ketika mereka sudah mulai diskusi, di situ saya udah mulai melihat keaktifan siswa. Ya, di mana per kelompok pasti bisa terlihat ya Bu ya, dari kelompok A, kelompok B, di situ sudah terlihat bahwa oh ini yang aktif adalah siswa A, yang biasa aja di siswa ini gitu. Nah, di situ untuk melihat keaktifannya. Kemudian kolaborasinya, di mana saya lihat nanti ketika mereka berdiskusi,
kompak nggak nih kelompok ini gitu loh. Kolaborasinya gimana, apakah ada yang ya hanya sendiri, hanya satu orang yang mengerjakan gitu, bisa jadi, atau memang ada yang semua orang itu kerja gitu, semua Tidak anak-anak satu kerja. kelompoknya Iya. mereka benar-benar bekerja sama ya. Iya, berarti ya. benar. Kemudian yang ketiga itu ada pertanyaan yang kritis. Nah, pertanyaan kritis di sini di mana masing-masing kelompok nanti ketika temannya presentasi, mereka mulai menanyakan hal-hal yang bersifat tentang materi tersebut, trigonometri, di mana yang bersifat kritis gitu, Bu. Bisa jadi dari pertanyaan itu bisa dari ke kita atau mungkin ke teman sebayanya, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada percaya diri, di mana percaya diri ini siswa nanti sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka maju ke depan. Nah, di situ saya menilai dari cara bicaranya, kemudian dari mereka menyampaikan materi gitu kan. Nah, di sini dilihat mereka percaya dirinya sebesar apa gitu. Gitu sih, Bu, sejauh ini. Strateginya Ibu yang pastinya nanti di dalam kelompok itu ya, terutama di bagian pertanyaan yang kritis itu bisa dari guru yang memberikan pertanyaan untuk pemantiknya ya, bisa juga dari teman-temannya yang kelompok lain ya. Oke, baik. Wah, kayaknya ini keren banget nih, seru banget nih. Jadi saya sudah nggak sabar untuk datang ke kelasnya Bu Andi ya. Semoga lancar ya, anak-anak benar-benar termotivasi, karena saya tahu nih pelajaran trigonometri itu istilahnya membuat anak tuh kayaknya gimana ya, kayaknya sulit banget. Ya, nanti di kelas Bu Andi memberikan pembelajaran yang pastinya menyenangkan gitu ya. Oke, terima kasih Bu Andi. Sama-sama, terima kasih. Salam sehat selalu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaannya? Baik, Bu. Alhamdulillah, Bu. Sehat ya? Sehat. Yang nggak masuk siapa hari ini? Nadia. Halangannya apa? Pulang aku. Izin. Izin. Izin? Izin. Kemana nih? Ada Pulang kampung. Ulang tahun? Pulang kampung. Pulang kampung. Oh, pulang kampung. Kangen ya sama neneknya ya? Iya. Oke. Berapa orang? Nadia dong? Iya. Oke, karena ini jamnya siang, waktu terakhir, gimana kalau misalkan kita ngadain ice breaking ya, biar mukanya kelihatan fresh lagi, ya, kelihatan bangun tidur. Ayo Farel, dipersilahkan, Ibu dampingin. Ice breaking. Oke, tolong diikuti ya, teman-teman. Yang kayak biasa aja. Ayo bangun yuk. Betul kan? Habis duduk terus ya kan? Tulis. Pegang kaki. Sekarang dikasih waktu untuk berdiri. Silakan Pak. Mau regangin badannya boleh. Oh iya boleh. Udah tahu kan ice breaking-nya? Udah. Apa-apa di mulut saya bukan di gerakan saya. Kalau saya bilang pegang dasi, kalau saya bilang pegang kantong. Kantong apa? Kalau saya bilang tutup matanya. Kalau saya bilang pegang jarinya, emang udah suruh buka mata? Kalau saya bilang buka matanya terus pegang pipinya, kalau saya bilang pegang pergelangan tangannya terus pegang jidat, udah bujuk. Ayo, fokus. Kalau saya bilang pegang leher habis itu pegang pinggang, iya. Kan
paling terakhir megang kepala, habis itu perut. Yang paling terakhir di depan ya. Pegang kupingnya, pegang dagunya, pegang dasinya, pegang kepalanya, pegang gispernya. Gak pegang apa-apa. Ayo. Pegang kaki. Oke, thank you Farel. Ada perubahan? Ada ya? Sedikit. Gak apa-apa, yang penting ada perubahan sedikit. Yang mana ya? Gimana Hana? Udah mulai panas? Oke, hari ini Ibu mau review materi tentang trigonometri, perbandingan segitiga siku-siku. Nah, minggu kemarin udah kita bahas ya. Nah, review dulu untuk hari ini. Kira-kira udah lupa apa belum nih? Masih ingat apa enggak? Oke, masih ingat? Masih dong. Oke. Siku-sikunya ada di A. Nah, di sini saya misalkan di sini adalah sudut tetanya. Ada di sudut B. Oke. Sebelum ke situ, apa sih rumusnya itu? Sin demi depan per miring. Oke. Yang depan yang mana nih? Kenapa dibilang depan? Good, karena depannya sudut theta. Kalau misalkan ibu pindahkan ke sini, sudut apa ya? Mana depannya? Yes. Jadi posisi depan itu adalah yang berada di depan kita. Oke. Kita balik lagi ya. Sudut tetanya ada di B, yaitu sin itu adalah depan per miring. Berarti depannya yang mana? Miringnya? Jadi? Good. Oke, lanjut. Sekarang cos samping per miring. Kita masih pakai sudut yang sama, ya. Sampingnya yang mana? Ya. Nih, posisinya 3 di samping sudut tetanya, ya. Kalau di depan yang ini. Oke, sampingnya 3, miringnya masih sama. Good. Tannya depan per samping. Depannya good. Masih ingat. Sekarang saya tanya, kebalikan dari sini itu apa ya? Kosekan. Jadinya gimana? Kosekan atau disingkatnya CSC. Kosekan itu kebalikan dari sin. Dimana kalau sin itu depan per miring, kalau kosekan kita balik deh, depan per depan. Sekarang cos second. Nah, kebalikan dari cos. Cos itu samping per miring. Berarti kalau secondnya bisa, yaitu 5/3 atau miring ke samping. Tan, tangan disingkat jadi cot ya, cot. Nah, kebalikannya berarti 3/4. Oke, good. Sehingga sampai tepuk tangan dong. Oke, sekarang kalau misalkan di sini ada angka 4, di sini 3, miringnya belum diketahui. Kita mau rumus apa? Pitagoras. Kalau miring yang ditanya, kenapa dijumlah? Karena sisinya paling panjang. Paling besar itu besar berarti kan, gitu ya. Oke, kalau misalkan yang ditanya sisi ini kurang maupun sisi AC.
B dan AC jika ditanya Pitagorasnya dikurang. Tapi kalau sisi miringnya ditanya ditambah. Masih ingat ya? Oke. Baik, kalau sudah kemarin Ibu udah bagi kelompok ya? Ya. Ya. Oke. Silahkan kita buat kelompok dulu. Kita diskusikan yang nanti Ibu bakal kasih ke materi. Oke, silakan. Oke, Bu. Coba aja lihat di baloknya. Iya. Ada pertanyaan kagak? Yuk, ada yang mau ditanyain tidak? Halo, kelompok ini. Iya. sorry. Jadi gimana tuh cara mengisi ini? Karena kita sudah karena kita sudah tahu ya udah isi aja gitu. Gimana? Contohin dong. Nggak bisa begitu. Ini paling itu aja berarti. Iya. Yo, yang lain perhatikan. Ya teman-teman, ini merupakan pada tabel sin, kosan itu sebenarnya dari angka 30 derajat sampai 69 ada lebih dari itu kan sampai 360 derajat. Jadi kita sebenarnya sudah mempertolak pada dasarnya itu pada kuadran 1 ini termasuknya udah berapa sih? Ayo. Nah 1 kan ini harusnya kita sudah hafal ya teman-teman karena ini untuk menentukan pada kuadran-kuadran setelahnya. Mau kasih contoh pada kuadran setelahnya gitu mau? Boleh. Nah, jadi untuk pelajaran coba sin 120 derajat. Nah, jadi kalau kayak gini kita menggunakan cara itu kan ada berapa pada kuadran 1, ada 2, sampai 3, nah, sampai 4 kan. Nah, gimana tuh perhitungan ini pada sudut berapa? Ini kan 6 derajat. Ini 90 derajat, ini 180 dan 270 derajat. Nah, jadi untuk menentukan 120 itu terletak pada kuadran berapa? Nah, jadi kuadran itu letaknya 120 derajat. Jadi kurangnya. Nah, jadi 180 itu Kan, ya, gimana yang kalian diskusikan tadi? Siapa yang tahu sudut istimewa itu apa aja? Oke, Aris, silakan. Kuadran 1, kuadran 2, sampai kuadran 4. Oke. Kuadran 1 itu memiliki angka dari 0, 30, 45, 60, 90, 100, 20, 100, 35, 140, 100, 150, 180, 210, 222, 240, 270, 310, 300, 315, 330, 360 derajat. Nah, sekarang di kuadran 1 yang bernilai positif apa ini? Semua. Sinus kosinus kami bernilai positif. Oke, sudutnya dari apa ke mana? Ke berapa? 0 sampai 90. Oke, good. Ada lagi yang mau nambahin? Kuadran kedua? Kuadran kedua? Derajatnya dari mana sampai mana?
Dari 90 sampai 150. Oke, yang bernilai positif apa? Sin sama kebalikannya. Kosekan. Oke. Lanjut, kuadran 3. Lanjut tarik lagi nggak apa-apa. Gimana kalau yang bernilai positif itu ada di IPA? Dan juga kebalikannya atau dari sudut 180 derajat sampai Terakhir. Berdepan ya? Ya. Dari 270 sampai 360 yang positif itu kos sama sekan. Tepuk tangan dong. Oke, ini harus dihafal ya. Sekarang kita masuk ke sin 30. Setengah. Sin 45. Akan 30. Setengah 2. Kalau misalkan ibu tanya kos 315. Kos 315 berada di kuadran mana dia? 4. Berarti 315 360. Iya, 360. Iya, dikira 360. Ya. 360 dikurang berapa biar hasilnya 315? 45. Berarti yang kita cari adalah kos 45. Kos 45 berapa? Setengah akar 2. Positif. Nah, setengah akar 2. Kenapa positif? Karena dia dikuadran. Karena kuadran tuh yang positif kos sama Ya, karena 315 ini berada di kuadran 4, di mana kos ini termaksud yang positif. Maka hasilnya kos 315 itu sama dengan kos 45, yaitu hasilnya setengah akar 2. Lanjut. Sin 225. 225 itu berada di kuadran mana? Berapa nih? 3. Oke, berarti 180 atau 270, 280 aja ya. 180 ditambah berapa biar hasilnya 225? Benar? Ya, 180 ditambah 45. Berarti sama aja sin 45. Sin 45 berapa? Setengah akar 2. Nah, sekarang lihat. Sin 225 itu berada di kuadran 3. Di kuadran 3 yang bernilai positif. Nah, berarti selain tan negatif. Karena sin di sini berarti negatif. Negatif setengah akar 2. Oke. Ya, oke. Itu tadi tentang struktur berelasi, nanti dilanjutkan minggu depan. Sekarang ibu tanya, gimana pelajaran hari ini? Matematika ya kan bisa? Ya, oke. Untuk minggu depan, untuk kalian latihan sudut berelasi, silakan dibuka buku paketnya halaman 120, dikerjakan 1 sampai 5. Jangan lupa dikumpul, kerjakan masing-masing. No Google, no searching, tapi belajar sendiri. Oke? Ya, itu saja dari Ibu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Andi. Waalaikumsalam. Nah, sekarang kita kemarin kan sudah melakukan observasi ya Bu Andi ya, di hari Senin ya Bu Andi ya. Nah, sekarang kita ngobrol-ngobrol sebentar ya Bu Andi ya. Kemarin saya lihat tuh seru banget ya, saya observasi, saya mengamati yang Bu Andi minta area perkembangannya, ada percaya diri, pertanyaan yang kritis, lalu kolaborasi, yang satu lagi apa Bu Andi? Tentang percaya diri, kolaborasi, pertanyaan kritis, satu lagi kemudian kekompakan, ya, keaktifan ya anak-anak. Nah, semuanya sudah lengkap sesuai dengan RPP yang Ibu Andi buat ya. Wow banget ya, mereka antusias banget ya dalam mengikuti pembelajaran matematika ya Bu Andi. Ya, di sini saya ada beberapa pertanyaan ya. Kalau menurut Bu Andi, hambatan kendala pada saat proses pembelajaran itu apa? Oke, yang pertama itu di dalam pembelajaran yang kemarin itu
Hambatan yang pertama itu yang pastinya anak-anak yang pasif, yang mereka hanya mendengar, tidak aktif berpendapat gitu ya, maupun menuangkan apa yang mereka inginkan gitu, terutama pertanyaan kritis. Mereka kurang sekali gitu. Kemudian ada juga yang kolaborasinya yang kurang gitu, kekompakan mereka gitu sih Bu. Iya benar itu. Saya juga mengamatinya. Kemarin kan Bu Ani sudah membagi kelompok ya berdasarkan bakat dan minat mereka ya, pembelajaran berdiferensiasi ya. Saya melihat untuk kelompok yang kinestetik ya, itu saya melihatnya memang ada beberapa siswa yang kurang aktif ya untuk pertanyaan-pertanyaan mereka ya, dalam bertanya secara kritis mereka kurang aktif ya Bu Andi ya. Ya benar itu. Lalu apakah Bu Andi sudah puas dengan pembelajaran yang kemarin di dalam kelas? Belum. Kenapa Bu Andi? Karena masih banyak perbaikan yang perlu saya lakukan. Mungkin kurangnya aktif di anak itu mungkin dari saya juga gitu, mungkin dari saya untuk pemaparan materinya gitu, yang harusnya harus ada motivasi dulu sebelumnya gitu. Nah itu belum tersampaikan ke anak, jadi mereka hanya bisa ya mendengarkan saja gitu tanpa ada aktif dari mereka. Ya baik. Terus ada hal-hal positif yang kemarin dalam pembelajaran apa aja? Hal-hal positifnya? Ya. Positifnya di situ dalam materi ini anak-anak bisa, enggak semua tapi ada beberapa anak yang aktif. Jadi kayak kepo materi trigonometri itu ternyata tidak serumit itu gitu. Mereka lebih oh ternyata ada nih kehidupan sehari-hari gitu ya, kayak menghitung jarak bayangan di pohon, tiang bendera, seperti itu.